Walaupun sedikit, tapi tetap suaranya harus semangat dong. Shalom. Waduh, gitu dong, luar biasa ya saudara ya. Hari ini sungguh luar biasa saudara. Minggu ini wedding anniversary kami 30 tahun. Wah, sudah ketemu sama Lani 5 tahun, jadi 35 tahun saya bersama-sama dengan Lani. Luar biasa ya. Tapi rasanya sebentar saudara, 35 tahun ya, kayak kemarin gitu. Rahasianya mau tahu saudara? Undang Tuhan Yesus di tengah keluarga kita ya. Kalau dulu bedanya memang beda saudara. Sebelum kita undang bertobat, semuanya bertobat, aduh rasanya lain. Kalau sekarang enteng saudara ya, karena ada Tuhan Yesus ya. Haleluya, haleluya. Oke saudara-saudara, kita langsung saja, saya mau beri judul pada sore hari ini ya, I'm a friend of God ya. Ya, di akhir ibadah ada kuis atau pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, hadiahnya minta sama yang tidak bisa jawab. Enggak, bercanda saudara ya. Jangan terlalu serius ya. Oke saudara ya, kalau kita berkata I'm a friend of God, wow ya, luar biasa kan ya. Kayaknya gimana gitu ya. Jangankan I'm a friend of God, I'm a friend of Prabowo. Bangga gak? Ya, bangga ya saudara. I'm a friend of Jokowi. Wah, kayaknya bangga banget. Gue kenal banget tuh ya sama Jokowi. I'm a friend of Korusdi. Ya, bangga gak? Gak ada yang bisa kenal sama Korusdi loh di luaran. Kita doang saudara. Iya kan? Siapa itu dia Korusdi? Kan gak tahu kan? Wow, luar biasa. Kita bisa deket. Gue kenal banget sama Korusdi. Begini nih. Tuh kan kalau ngomong gitu kan. Begini nih. Kan luar biasa. Kita ngomong I'm a friend of God. Itu sungguh luar biasa ya. Perdana Menteri Australia Albanese, I'm a friend of Albanese, kan bangga sekali saudara. Seharusnya kalau kita bilang I am a friend of God, artinya apa saudara? Kita seharusnya bangga luar biasa loh. Ya bangga loh, bersyukur mempunyai Tuhan yang mau disebut sebagai sahabat saudara. Gak ada Tuhan yang lain. Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang dekat sekali dengan kita saudara. Ya Tuhan yang mau disebut sahabat, apalagi pada saya merasa kalau kita sebut I'm a friend of God tuh kayaknya tenang banget ya. Tenang, damai, aduh kayaknya aman. Benar gak saudara? Ya sungguh luar biasa, apalagi saudara aman. Seperti kalau kita mempunyai teman seorang pejabat atau petinggi ya. Kalau di Indonesia kalau di acara pernikahan ada pejabat tinggi salaman terus difoto, ya kan? Wah udah bangga banget berdua begitu. Berdua langsung ditempel di dinding kantor ya. Atau dipajang di belakang meja kursi kerja kita saudara. Jadi kalau asal ada orang masuk, wih paling enggak kenal sama ajudannya nih ya. Kenal sama ajudan. Dulu Pak Prabowo sama Pak Wiranto waktu masih menjabat Pangkostrat, Pangdam, kita tempel. Ya padahal kenal sama ajudannya doang. Atau yang kroco-kroconya saudara. Tapi paling enggak orang, wih ini pasti ada koneksi nih gitu kan. Nah itulah saudara, kalau I'm a friend of God, kalau kita bilang kita temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan, itu luar biasa. Pada saat waktu kenalan nama Lani, dulu ada yang datang ke rumah mamanya Lani ya, langsung saya bilang siapa tuh Lan, dipakai ajudan langsung begini, siapa tuh Lan, taunya apa, Yapto saudara. Ya dulu ya mama dulu masih begini, masih bulat, masih tinggi ininya saudara. Itu aja udah keren banget. Tapi dalam hati saya deg-degan juga, gue gak boleh main-main ya malam ini. Iya kan? Iya kan? Itu bangga banget saudara. Tapi Bapak kita justru ini luar biasa saudara. Ya. Nah kalau kita ingin mau menjadi teman pejabat, petinggi, presiden, perdana menteri, pertanyaannya begini, mau gak dia kenalan sama kita? Ya, mau gak dia kenalan sama kita saudara? Pak Prabowo gak mau. Pak Prabowo mau gak kita mau kenalan sama dia?
Mau kenal sama Jokowi, walaupun dia masih udah jadi mantan presiden, mau nggak dia kenalan sama kita? Nah tapi Bapak kita, Tuhan kita, justru dia yang mencari kita, saudara. Ya, luar biasa kan? Dia yang mau menjadi sahabat kita. Dia yang mau jadi teman, dia yang mau mencari, saudara. Bahkan dikatakan Yesus itu sahabat orang berdosa loh. Pelacur, pemungut cukai, orang-orang yang tertindas. Dia itu adalah sahabatnya. Karena Yesus tahu bahwa setiap orang perlu sahabat, saudara. Tapi perlu kita mengerti juga bahwa setiap orang perlu sahabat, juga kita harus menjadi sebagai sahabat. Ya, jangan perlu doang. Kalau cuma pikir kita perlu seorang sahabat, wah, apalagi di dunia yang modern ini, dunia yang makin ramai ini, saudara, yang makin hiruk pikuk. Ada fenomena begini, saudara, sekarang manusia sedang kesepian di tengah keramaian. Ya, padahal penduduknya makin bertambah, makin masalah makin banyak, makin busy. Tapi banyak yang kesepian, saudara. Wow, kenapa? Karena mereka nggak punya sahabat. Sahabat untuk berbagi, saudara. Mungkin kalau untuk tertawa, oke lah tertawa. Mungkin untuk makan-makan keluar, oke lah. Ya, tapi kita nggak bisa punya sahabat yang bisa buat berbagi dan curhat. Ngomong-ngomong curhat, harus cowok sama cowok ya, jangan cewek sama cowok. Cewek-cewek, cowok-cowok. Kalau cewek cowok nanti curhat lama-lama jadi sweetheart. Sebulan 2 bulan curhat, saudara. Setahun curhat, sweetheart, saudara manggilnya. Saya sebelum bertobat, saya ngobrol sama si si Jeffrey, saudara. Bisa berjam-jam, saudara. Lagi kerja, pilih bangkunya di depan-depanan. Di belakang cuman monitor doang, halangannya. Tapi kalau ngobrol gini, Jep ya, gila Jep, iya begitu. Berjam-jam sampai orang sebelah kita nih yang kerja, hey stop talking. Nanti sampai dia bilang, gue pengen, I'm just wondering ya, lu nanti pulang talking juga nggak nih? Iya, kata kita komplain kerjanya dulu saya, saudara. Komplain dulu ya, saudara ya, sebelum bertobat ya. Komplain, tanya, itu ada saksinya, saudara ya, kalau saya bohong. Nggak bohong saya. Makanya saudara kita harus benar-benar kita punya teman. Ya bahkan ada banyak suami tetap risih sama istrinya. Aduh nggak enak kayaknya masih nggak bisa terbuka, saudara. Ada suami atau istri yang gak enak juga sama suaminya. Aduh kayaknya gak enak lah. Ada risih. Bahkan ada yang curiga dengan pasangannya, saudara. Nah itu. Ada banyak anak-anak yang tertutup dengan orang tuanya juga tertutup dengan anak-anaknya, saudara. Sehingga mereka asing di rumahnya, saudara. Karena konflik ini yang dilupakan, saudara. Seringkali itu tidak menjadi sahabat bagi suami. Akhirnya tertutup, saudara, dengan pasangannya sendiri. Banyak suami bilang, aduh gak enak lah. Istrinya bilang, aduh gue risih gitu ya. Curiga, sehingga akhirnya tidak ada damai sejahtera, saudara. Yang saya dulu cerita, si Roro mungkin seneng nih ceritanya. Suami curiga pas malam-malam, istrinya ada WhatsApp, ada text message, keliling. Suaminya pura-pura tidur, begini ngintip. Pas dia taruh, istrinya, siapa tuh yang bilang-bilang beautiful tuh sama kamu malam-malam? Berani-beraninya. Istrinya bilang, siapa yang bilang beautiful? Pakai dong kacamata. Orang ini notification bilang baterai is full. Tuh coba pakai kacamata katanya. Baterai is full, bukan beautiful. Nah saudara, makanya kalau curiga kan begitu, saudara. Kan akhirnya pasangan kita bukannya menjadi sahabat tapi teman berdebat. Ya. Saudara, makanya juga orang tua dan anak begitu. Sering begitu, saudara. Nggak ada keterbukaan. Ya kita mungkin menjalankan peran sebagai suami itu benar. Sebagai istri pintar masak. Wah, boleh deh ya. Tapi nggak ada keterbukaan.
Banyak anak-anak muda sekarang apa? Lebih senang bicara sama siapa? AI. Kemarin tuh ya Pak Gembala bilang AI. AI. Nanya apa-apa AI. Konsultasi AI. Matematika aja 2 plus 2 AI. Iya kan? Tapi di Indonesia nggak kalah. Emang orang Indonesia tuh hebat-hebat loh. Indonesia juga punya loh yang buat AI. Namanya Mas Elon. Kalau yang tadi kan Elon Musk. Itu gara-gara Elon Musk kan AI kan. Tapi di Indonesia hebat. Mas Elon. Kemarin ditawarin, Pak, ditawarin nih, ada yang buat AI. Mas Elon, apa tuh AI? Abon ikan. Namanya Mas Elon. Hebat gak, saudara? Hebat, saya ketawa. Mas Elon, abon ikan. Aduh, saya bilang benar-benar lah. Ya, Elon Musk tuh benar-benar saudara membuat pesawat, tapi nggak apa-apa, AI itu jangan takut saudara. AI itu kan sebagai alat aja ya, seperti pisau. Dia nggak membunuh, pisau juga kan nggak membunuh. Yang membunuh siapa? Orangnya saudara. Ya, yang membunuh itu orangnya. Pisaunya mah enggak. Jadi kayak Elon Musk itu membuat pesawat yang bisa wisata ke Mars. Tahu ya? Namanya apa? SpaceX ya. SpaceX ya, yang ke Mars. Tapi saya sih nggak mau, walaupun gratis. Mau nggak, saudara? Kalau gratis, enggak ya? Mau nggak, saudara? Enggak, jangan, saudara. Nanti kalau pas rapture kita ada di Mars, pas balik-balik lah kosong. Kitanya nggak ke bawah, saudara. Tapi nggak bercanda, saudara ya. Ya banyak anak muda yang bicara tentang pacarnya gitu ya, saudara ya, kepada temannya atau yang orang lain, saudara. Karena nggak bisa terbuka sama orang tuanya sendiri, karena orang tuanya sendiri menganggap, kamu tuh masih kecil, ngapain sih ngomong-ngomong begitu, ya kan? Suami istri lebih senang ngobrol dengan yang orang luar, saudara. Teman-temannya sekarang di Indonesia banyak suami-suami, grup suami-suami pergi tanpa istri, saudara. Jadinya ada grupnya, saudara. Wah, ya. Nggak tahu kalau saya di Indonesia mungkin begitu juga kali saudara ya. Di sini aja saudara. Di sana waduh pada happy, pada kumpul-kumpul. Nah istrinya juga begitu, banyak arisan-arisan, grup-grupnya. Begitu saudara. Ya nggak bisa, soalnya begini saudara, keterbukaan itu bukannya soal apa ya, paksaan. Itu dari hati saudara, nggak bisa. Ayo kamu buka ya, buka. Apanya? Kan nggak bisa, mesti dari hati kita, saudara, nggak bisa dipaksa. Makanya itu bicara tentang hati manusia, ketika seseorang menjalankan peran sebagai seorang sahabat, maka suaminya, maka istrinya akan bisa terbuka dengan mudah dan indah, saudara ya. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, artinya bahwa setiap manusia tidak bisa hidup seorang diri saja, saudara. Ya, Tuhan Allah berfirman apa, saudara? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan ya saudara ya. Artinya setiap orang diciptakan Tuhan dengan konsep saling membutuhkan, saudara. Membutuhkan satu sama lain. Sehingga masing-masing kita menyadari keperluan daripada kita semua. Ketika bicara tentang seorang sahabat, sore hari ini kita belajar ya bersama dari Yesus. Kita tahu sekarang peran seorang sahabat itu, bahkan Yesus sendiri mengatakan ini saudara. Aku tidak, dari Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya berarti Yesus bukan hanya Tuhan untuk kita, berarti Yesus bukan hanya Tuhan sebagai juru selamat kita, bukan sebagai guru kita, bukan sebagai penyembuh kita, saudara, tapi dia adalah sebagai sahabat, saudara. Berarti sahabat itu adalah peran yang harus dijalankan oleh setiap orang, ya, sehingga orang lain merasa nyaman dekat kita, ya, nyaman, aman, ya. Jangan bawaannya panas, kalau dekat kita tuh bawaannya pengen berantem gitu ya. Nah, dari sini kita dapat melihat beberapa hal penting bagaimana kehidupan Kristen kita menjadi seorang sahabat. Ya, apa itu seorang sahabat, saudara?
Nomor satu yaitu seorang sahabat itu bersekutu dengan Tuhan, saudara. Yohanes 15 ayat 15 yang tadi ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Tuhan itu memberitahukan isi hatinya, saudara. Dan kita harus duduk dan menyediakan waktu untuk mendengar apa yang Yesus sampaikan, seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus, mendengar apa yang Yesus sampaikan. Ya, minggu ini juga saya maunya pergi, mau teks korusi, tapi mesti taat, saudara. Harus mendengar, harus ada di bawah kaki Yesus, dengar, saudara ya. Nggak bisa, saudara. Ya, jadi harus taat, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, di antara 12 murid ada satu murid yang Yesus kasihi. Itu siapa sih, saudara? Yohanes. Ya. Yohanes adalah salah satu penulis kitab Injil. Ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik karena sama. Ya, sama penulisannya sama untuk mujizat-mujizat Yesus, tanda-tanda ajaib Yesus, sama ya. Tapi kalau Yohanes tidak disebut sebagai sinoptik karena beda, saudara. Tidak sama. Ya, kalau yang ketiga tadi kan mencatat lebih banyak pekerjaan perbuatan Yesus, tapi Yohanes itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Jadi perkataan Yesus kepada wanita Samaria ya dicatat oleh Yohanes. Perkataan Yesus kepada Nikodemus dicatat sama Yohanes tentang kelahiran baru ya Nikodemus. Perkataan Yesus ketika dia berdoa dicatat sama Yohanes. Rupanya Yohanes ini adalah seorang murid yang punya sifat yang bahasa Jepangnya wong kepo. Ya. Tuhan tadi ngomong apa Tuhan sama yang cewek tadi tuh? Ya, yang dekat sumur. Oh, saya ngomong begini. Dia catat. Tuhan, tadi ngomong apa sih sama si Nikodemus? Kata Tuhan, oh tadi dia nanya itu tentang kelahiran baru, keselamatan. Dia catat. Ya. Tuhan, tadi kamu berdoa tuh di situ lama banget. Apa sih? Iya, doain kamu supaya bersatu, supaya seluruh dunia percaya kepada saya. Gitu. Dia catat tuh, saudara. Ya kepo kan? Jadi Yohanes itu ya, Yohanes adalah orang yang paling banyak mencatat perkataan Yesus, saudara. Karena dia duduk di bawah kaki Yesus, ya. Bersandar di dada Yesus. Dia dekat banget sama Yesus, mendengar isi hatinya. Dan inilah ciri pertama seorang sahabat, saudara, memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Sama seperti Daud dalam perjanjian lama diceritakan apa? Berkata, ada satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu hanya yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menikmati baitnya. Bahkan Daud bilang apa? 7 kali aku memujimu. Ya, ada saudara sepupu kita 5 kali. Dia 7 kali, saudara, memuji Tuhan. Mungkin kita pikir, oh dia pengangguran. Kata siapa? Dia raja. Dia sibuk dengan urusannya, saudara. Dia ngurusin ini, ngurusin itu, kerajaannya dia urusin, saudara. Lebih sibuk dari kita mungkin. Tapi hatinya itu melekat dan rindu. Ya, mencari pribadinya. Nah, mungkin ini saya sudah kasih videonya juga, tapi saya mau putar ulang lagi ini. Mana ya videonya? Hey Jesus, sorry I'm late. Work was crazy today. No, don't get up. It's okay. Yeah, just got a little bit behind. People were being crazy. Lagi malam, saudara, ini. Lagi malam, lagi gelap, mati lampu ya. Hey Jesus, sorry I'm late. Work was crazy today. No, don't get up. It's okay. Hey Jesus,
sorry I'm late. Work was crazy today. No, don't get up. It's okay. Yeah, just got a little bit behind. People were being crazy, you know. That's no problem, Chuck. I'm just glad. I'm glad I made it too. Listen, let's get down to business. I have a lot of work here, a lot of requests. First things first, pastor and his wife are at a conference. Keep them safe. I'm not a fan of the assistant pastor. The less he preaches, the better. What else? Ralph, his wife, is getting a tattoo removed. It's a stupid college party way back when. You know how those things go. It's in a real painful spot. I'm not a fan of football here, but my friend is. And if I could have 2 tickets to take him to show him how cool I am so he'd be my friend some more, that'd be great. My dog Nibbles has a gimp leg. Jiminy crickets. You know, now that I'm thinking, I could use a new jacket. I'm getting fuzzies all in this one. Please bless my sister, my mother, my father. Our Father who art in heaven, my neighbor, Cindy, hallowed be thy name. Can you sort of train my church to clap on 2 and 4, please? 1 and 3, this is not disco, people. This is serving the Lord. The guy who brings in my shopping cart from the thing, something I can do to get a raise. Can you read what I wrote here? I think I was dreaming. Bless the Secretary of State, the Secretary of Agriculture, the Secretary of Secretaries. Bless their secretaries. Thy kingdom come. And that's what bothers me about my mother. Hey, look at the time there. It's got to get going there. Jesus gonna wrap this up and say amen. Amen. It's been a pleasure praying with you. It's fine evening. I'll be talking with you. Have a good day. Ya, kadang-kadang kita segitu ya sibuk ya. Jadi bukannya diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan Tuhan mau bicara, dia langsung pergi, saudara. Kita kadang-kadang gitu, saudara. Kita komplain, kita cerita, waduh, kita Tuhan gimana Tuhan di hidup gue nih, begitu sibuk, kesibukannya, saudara. Ya tapi pada saat Tuhan bicara, kita nggak mau mendengarkan, saudara. Ya, jadi itu, saudara. Ya. Nah, yang kedua, saudara. Yang kedua, rela berkorban, saudara. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ya saudara. Ya. Di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, saudara. Itu menyebabkan tali persahabatan antara manusia dan Allah terputus, saudara. Ya, yang nggak bisa kalau mau tersambung kembali, dia harus menyerahkan anaknya. Kenapa harus mati? Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, ya hubungan persekutuan dengan Bapa putus dan berubah menjadi perseteruan. Ya, yang tadinya persekutuan berubah menjadi perseteruan, saudara. Karenanya mesti ada pengantara. Ya nggak bisa sekedar oke deh kita berteman atau kita tanpa darah Yesus, itu tidak bisa, saudara. Harus ada korban berdarah untuk menyambungkan kembali persekutuan yang telah putus karena dosa yang tadi, saudara. Yang telah terpisah, ya saudara ya. Ketika Tuhan ingin menjalin persahabatan dengan kita, saudara, itu dia telah bayar dengan harga yang mahal. Ya, bukan kita gratis, tapi ya kita gratis, tapi ada yang bayar, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, betapa luar biasanya kalau saya dan saudara diundang untuk menjadi sahabatnya Yesus. Luar biasa, saudara. Nah, marilah kepadaku yang letih lesu, yang Yesus katakan, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba. Aku ingin menyebut kamu sebagai sahabat, ya. Dia memiliki kita itu, dia rela menyerahkan nyawanya, saudara. Membayar harga supaya hubungan persekutuan ini bisa tersambung kembali, ya. Nah, satu ayat yang luar biasa di dalam Alkitab, saya nggak copy, ya saya bacakan aja. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya.
Kalau saudara baca ayat ini, buktinya bahwa Allah mengasihi kita, saudara. Ya, apa bukti yang paling nyata bahwa Allah telah mengasihi kita? Dia mengaruniakan siapa, saudara? Anaknya yang tunggal loh. Anaknya yang tunggal, itu bukti kasih Allah yang paling nyata. Adalah Yesus mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosa saya dan saudara. Itu buktinya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, dia rela berkorban bagi kita. Amin, saudara ya. Nomor 3, kita ketiga ya setia. Seorang sahabat itu seorang yang berada di setiap saat, saudara, setia. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, semua orang pasti punya sahabat. Dari kecil, sahabat kecil, waktu SMP, waktu universitas, ya. Tapi sahabat kita nggak bisa menemani kita setiap saat, saudara. Nggak bisa. Tapi kita semua bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan kita tidak pernah tidur, saudara. 24 jam kita bisa ngobrol anytime, anywhere. Ya, suatu kebahagiaan yang luar biasa loh. Ketika kita diterima menjadi sahabat Yesus. Bisa kita berkomunikasi dengan Yesus, saudara. Melalui doa dan melalui firman-Nya. Yang kita setiap hari bisa melakukan. Itu yang namanya komunikasi dengan Tuhan, saudara. Di saat kita dalam keadaan sedih, datang kepada sahabat sejati ini, saudara. Ya, maka kita akan dapat penghiburan. Kita akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang baru, saudara. Di saat kita merasa sendiri, ada Yesus yang selalu peduli, saudara, dan mengasihi kita. Di saat menghadapi masalah yang sesulit apapun, saudara, datang kepada sahabat ini. Ada Yesus yang memberikan kita jalan keluar. Pasti, saudara. Ada Yesus yang memberikan kita kekuatan baru. Ya, kalau kita mau mengambil keputusan apa, tanya sama Yesus. Maka diberikan hikmat, keputusan apa yang harus saya ambil. Ya, datanglah kepada Yesus. Yesus akan memberikan kita petunjuk untuk menjalani jalan yang benar. Dan di situ kita akan mendapatkan kepastian untuk menjalani hari-hari kita, saudara. Berarti ada hubungan yang dekat dan tetap berkomunikasi, ya. Demikian juga kita dengan Yesus, saudara. Tetaplah datang kepadanya, maka ia akan menyatakan kehendaknya kepada kita semua. Kesetiaan Yesus itu adalah sahabat kita, saudara. Ya, jadi tidak diragukan lagi, saudara ya. Yang keempat, yang terakhir, saudara, menghasilkan buah. Ya. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, karakter kita berubah loh, saudara. Ya, yang cepat ngambek, iri, yang kalau bahasa Sunda tekaupan, ya, ya, itu lebih sabar, saudara, dan murah hati. Ya, salah satunya adalah Yohanes, murid Yesus yang kekasih itu. Dia terkenal dengan sebutan apa? Rasul kasih. Karena dalam suratnya Yohanes, dia itu mengatakan hendaklah kita mengasihi. Karena Allah adalah kasih, God is love. Ya, itu ungkapan Yohanes karena dia rasul kasih. Kok bisa ya? Ya, kok bisa? Apakah dia lahir brojol terus lembut gitu ya? Enggak, saudara. Enggak, saudara. Kayak orang Solo, kalau asal ke Rindes, stop. Keinjek, padahal udah keinjek, udah bisa bengkak ya, saudara. Enggak begitu Rasul Yohanes, katanya rasul kasih, bukan begitu, saudara. Ternyata Yohanes itu orangnya egois, dulunya, saudara, awalnya. Dia bilang Tuhan Yesus, kalau sudah di surga, ini ada ayatnya, saudara. Kalau sudah di surga, izinkan saya dan Yakobus duduk di sebelah kiri kanan.
Ya, itu kan egois banget saudara. Ya kan? Murid Yesus ada 12, ya marahlah saudara. Terlebih Petrus, karena yang diajak itu selalu bertiga. Yohanes, Yakobus, Petrus saudara. Pada waktu berdoa di Taman Getsemani, yang diajak bertiga. Yohanes, Yakobus, Petrus. Pada saat Yesus menyembuhkan anak Yairus, yang diajak 3 juga. Kan artinya kalau misalkan satu Yohanes di sebelah kiri, Yakobus sebelah kanan, gimana Petrus? Ya kan egois kan? Ya, masa di belakang punggung yang lihat punggung, nggak bisa. Egois. Dulu ya, mudah marah. Yohanes itu mudah marah. Saya dulu mudah marah saudara. Nggak boleh ngelihat mobil saya disalib. Set. Wah, kalau mobil saya disalib, tanya tuh Mama Flora, ya Mam, ini ada buktinya. Mama Flora, bentar Fajar, bentar. Tapi pas Rasul bertobat, pas salib, gak apa-apa itu lagi sakit perut. Biarin deh, ya kasihan lah. Lagi sakit perut. Ya, mudah marah ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Wah, tuh dulunya kayak gitu tuh saudara. Ya, mau cepat marah ketika dia berjalan bersama murid-muridnya mampir di Samaria, karena ternyata katanya dia mau melanjutkan ke Yerusalem karena Samaria dan orang Yerusalem tidak bersahabat ya, berantem, nggak jadi, ditolak, langsung marah gitu. Bahkan dikatakan kedua muridnya bilang diberi nama dia Boanerges, yang berarti anak-anak guru, bukan anak guru sekolah ya, guru halilintar. Kalau di Indonesia bilangnya sumbu pendek. Dikit-dikit marah, dikit-dikit meledak, ya. Sumbu pendek. Yang kalau sumbu pendek Boanerges itu namanya. Suami pelit, wah, cepat marah, saudara ya, meledak. Istri cerewet, juar, ya, halilintar, geledek, tuh saudara. Mirip siapa nih? mirip ya, meledak, saudara. Tapi tinggal di hadirat Tuhan mengubah hidup kita, saudara. Ya, maukah kita hidup seperti Yesus? Pada saat mau disalib, ya saya ingat waktu dulu tuh Kolusi bilang, Jar, Yesus disalib itu diludahin, dicongkel darah, dagingnya tercongkel. Itu katanya pakai pakai kail, itu bulat begitu, pakai kail tercongkel, darahnya sampai tercucur ya, mahkota duri atasnya, kepalanya. Kita mikirin begitu aja saudara, nangis. Baru kita diejek, baru kita disalib sama mobil, baru kita ditolak, nothing. Ya, nothing. Kita mikirin itu aja, kita udah nangis. Ya, saya percaya Yohanes juga berubah karena dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus, wow, engkau begitu dilukai, engkau begitu di mahkota duri, kok diem aja. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari Yesus. Tapi apa yang Tuhan bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kalau kita Bapa hajar mereka gitu ya. Jangan saudara, tapi Bapa ampunilah. Itu saudara, itu yang bisa membuat kita berubah. Itu yang bisa membuat saya berubah. Dari situ saudara. Ya. Kalau kita renungkan ini saudara, wah benar saudara. Kita kalau baru ditolak aja nothing. Baru diejek nothing saudara. Lihat Yesus. Lihat Yesus. Ya saudara ya, saya percaya. Ya saya percaya sahabat sejati dapat mengubah kita. Ya, menjadi sahabat Tuhan, berikan waktu buat Tuhan. Sehingga hidup kita pasti diubah. Menjadi baru. Penuh dengan kasih. Sabar ya. Berbahagialah Tuhan Yesus, sahabat yang sejati, selalu ada untuk kita.